الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Lil-abdi, bagi hamba, al-mamluki yang dimiliki, al-muslihi yang dia berbuat kebaikan kepada Tuhannya dan berbuat kebaikan kepada tuannya. Ajroni, pahala dua. Bagaimana semangatnya Sayyidina Abu Hurairah begitu mendengar hadis yang beliau riwayatkan itu dari Rasulullah SAW, bahwa kalau orang itu jadi hambanya seseorang, kemudian dia bisa menunaikan haknya tuannya dan haknya Tuhannya, dapat kelipatan pahala, maka beliau pengen mendapatkan posisi pahala yang berlipat ini. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi, demi zat yang jiwanya Abu Hurairah ada dalam kekuasaannya, laulal jihadu fi sabilillah, andaikan bukan karena berjuang fi sabilillah. Orang itu kalau jadi budak, untuk khurut itu banyak kendala, perlu izin pada tuannya, prosedurnya jadi sempit. Kalau bukan karena berjuang fisabilillah. Wal haju, dan kalau bukan karena mengerjakan haji, saya ini pengen mengerjakan haji, kalau jadi budak repot banget. Wa birru ummi, dan berbakti kepada ibuku. Orang jadi budak mau berbakti kepada ibunya ya sangat terkendala. La ahbabtu, sungguh aku senang, an amuta, untuk aku mati, wa ana mamlukun, sedangkan aku adalah budak yang dimiliki orang. Rawahul Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkannya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza nasaha li sayyidihi, kalau dia menginginkan kebaikan untuk tuannya, di antara maksudnya dia menunaikan yang perlu ditunaikan untuk tuannya. Wa ahsana ibadat Allah, dan dia memperbaiki penghambaannya kepada Allah, pada tuannya juga baik penunaian haknya, pada Tuhannya dia juga baik dalam penghambaannya. Falahu ajruhu, maka bagi dia pahala dia, marrataini, 2 kali lipat. Rawahul Bukhari wa Muslim, Bukhari wa Muslim telah meriwayatkannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, urida alayya, telah ditampakkan atas aku, awalu thalathatin, yang paling pertama dari 3 orang, yadkhulunal jannata, yang mereka masuk surga. Ada 3 orang masuk surga. Yang pertama adalah ini, yang kedua dan yang ketiga.
Syahidun pertama kali adalah orang yang wafat syahid. Wa'afifun muta'afifun. Wa'afifun dan hamba yang menjauhkan dirinya dari perkara yang tidak pantas, perkara yang haram. Rajulun afif, laki-laki yang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang tidak pantas, perkara-perkara yang melanggar. Muta'afifun yang dia usaha untuk selalu menjaga dirinya dari perkara yang tidak pantas. Dia ini sudah bersih dari hal-hal yang haram dan selalu usaha untuk meneruskan sifat yang mulia itu. Maka disifati afifun muta'afif. Dia ini orangnya sehat dan menjaga kesehatannya. Nah, gitu. Dia ini orangnya jauh dari perkara yang haram dan selalu usaha untuk terus begitu. Maka disifati dengan afifun muta'affifun. Kan ada orang itu sehat tetapi enggak peduli dengan menjaga kesehatannya. Ada orang itu sudah bersih dari perkara-perkara yang haram tetapi kadang-kadang kurang hati-hati. Nanti akhirnya jadi bisa sifat mulianya jadi bisa kena percikan-percikan atau kotoran-kotoran kekurang hati-hatian, akhirnya bisa terjerumus pada hal yang melanggar yang menyebabkan sifat mulianya tadi jadi hilang atau minimalnya berkurang. Afifun muta'afifun, orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram, muta'afifun, dan dia selalu usaha untuk bersifat dengan sifat tersebut. Wa abdun, dan yang nomor 3 adalah hamba ahsana ibadatullah, yang dia bagus dalam penghambaannya kepada Allah. Bukan hanya beribadah, tapi beribadah dengan ahsana. Dia melakukannya dengan bagus. Kadang-kadang orang itu ya menghamba kepada Allah juga, tapi enggak bagus penghambaannya. Sholat lambat, zakat teledor, berjuang males-malesan, akhlak angot-angotan, kadang baik, kadang enggak. Wa nasaha lima wali, dan dia menginginkan kebaikan kepada pemilik-pemiliknya atau pada tuan-tuannya. Karena kalau mawali, kadang-kadang namanya hamba itu posisinya seperti barang. Kadang-kadang untuk membelinya patungan. Seperti mobil begitu itu. Kita urunan dengan kawan kita untuk beli mobil, separuhnya kita, separuhnya dia, 4 orang patungan. Akhirnya seorang hamba itu bisa aja dimiliki oleh 2 orang, bahkan lebih. Akhirnya waktunya dibagi. Semuanya dimiliki oleh 7 orang. 1 pekan dibagi 7 hari umpamanya. Hari pertama untuk tuan pertama, hari kedua untuk tuan kedua, sampai selesai 7 hari. Bisa aja begitu itu. Maka di sini wa nasaha lima walihi. Dan perbudakan itu secara umum sekarang gambarannya seperti sudah enggak berlaku. Tapi ada posisi yang orang itu posisinya mirip seperti hamba, yaitu orang yang jadi bawahan, jadi pekerja. Kadang-kadang bekerja pada 1 orang. Maka kalau dia menunaikan pekerjaannya dengan baik, dengan amanah, kemudian dia beribadah kepada Tuhannya dengan beres, maka dia pun masuk di dalam janji-janji dalam hadis ini. Karena hakikatnya sabda Nabi ini menerangkan mengenai ada orang yang punya 2 hak yang perlu dia tunaikan. Dua-duanya dia tunaikan dengan baik. Maka akhirnya dia dapat kelipatan pahala karena dia punya kelipatan tanggung jawab. Begitu juga ada orang itu bekerja pagi untuk
tuannya yang ini, siang untuk tuannya yang ini, malam untuk tuannya ini. Bisa saja orang itu pekerjaannya bukan pada satu orang, bukan pada satu perusahaan, bukan satu majikan. Nah, kalau dia tunaikan semuanya dengan baik, dengan beres, maka dia dapat kelipatan pahala dari beresnya dia menunaikan hak-hak yang jadi kewajiban dia itu. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Hibban. Wa kharaja Tabarani bi isnadi an Abi Hurairah anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalu sabiqin, pertama kali orang yang mendahului yang lain-lain ilal jannati, untuk menuju surga, mamlukun adalah hamba yang dimiliki, atau Allah yang dia taat kepada Allah, wa ata'a mawaliyahu, dan dia mentaati majikan-majikan dia, tuan-tuan dia. Allah wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim